Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri dengan NIM C1B023083, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Bambang Purnomo SCMM. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 penerapan AI di beberapa perusahaan atau bisnis atau organisasi yang berada di Indonesia atau luar negeri. Yang pertama ada e-commerce di Indonesia, personalisasi rekomendasi produk oleh Tokopedia. Tokopedia salah satu marketplace terbesar di Indonesia, secara intensif memanfaatkan AI untuk mempersonalisasi pengalaman berbelanja penggunanya ketika Anda menjelajahi produk, melihat detail barang tertentu, atau melakukan pembelian. AI di balik layar menganalisis perilaku Anda. Algoritma rekomend sistem ini mempertimbangkan riwayat pencarian, produk yang sering dilihat, barang yang ditambahkan ke keranjang, dan pembelian sebelumnya. Berdasarkan analisis ini, Tokopedia menampilkan rekomendasi produk yang dianggap paling relevan dan menarik bagi setiap individu di beranda, halaman produk, dan email marketing. Yang kedua, layanan telekomunikasi di Indonesia. Chatbot pelanggan oleh Telkomsel. Telkomsel, salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, mengimplementasikan chatbot berbasis AI untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Chatbot ini sering diintegrasikan ke dalam aplikasi My Telkomsel atau kanal media sosial, mampu menjawab pertanyaan umum seputar paket data, tagihan, promosi, dan memberikan solusi dasar untuk masalah teknis. Nah, chatbot ini dilatih menggunakan Natural Language Processing (NLP) agar dapat memahami bahasa alami yang digunakan oleh pelanggan. AI memungkinkan chatbot untuk memahami maksud di balik pertanyaan pelanggan meskipun disampaikan dengan kalimat yang berbeda-beda. Yang ketiga ada retail online di Indonesia, asisten virtual pelanggan oleh Blibli. Blibli, salah satu e-commerce terkenal di Indonesia, mengimplementasikan asisten virtual berbasis AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. Asisten virtual ini yang sering berupa chatbot, terintegrasi di situs web atau aplikasi, dirancang untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan mengenai status pesanan, informasi produk, kebijakan, pengiriman, dan pengembalian, serta membantu dalam proses navigasi situs. Nah, chatbot ini sering didukung oleh pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memahami pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. AI memungkinkan asisten virtual Blibli untuk memahami maksud di balik pertanyaan pelanggan, bahkan jika kalimatnya tidak baku atau mengandung kesalahan ketik. Yang keempat, layanan transportasi online di Indonesia, prediksi permintaan dan optimasi rute oleh Gojek. Gojek sebagai penyedia layanan transportasi dan lainnya di Indonesia memanfaatkan AI untuk memprediksi lonjakan permintaan layanan di berbagai lokasi dan waktu. Algoritma AI menganalisis data historis permintaan, kondisi lalu lintas real-time secara khusus, dan faktor-faktor lainnya untuk memprediksi area mana yang akan mengalami peningkatan permintaan. Nah, selain itu, AI juga digunakan untuk mengoptimalkan rute perjalanan pengemudi, mempertimbangkan kondisi lalu lintas terkini untuk memberikan perkiraan waktu tiba yang akurat dan rute tercepat. Dengan kemampuan prediksi permintaan, Gojek dapat secara proaktif mengarahkan lebih banyak pengemudi ke area yang diperkirakan akan sibuk, sehingga mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang kelima, layanan kesehatan di Indonesia, telekonsultasi dengan bantuan AI oleh Halodoc. Halodoc, platform layanan kesehatan digital di Indonesia, memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengalaman telekonsultasi. Meskipun interaksi utama tetap antara pasien dan dokter manusia, AI dapat berperan dalam beberapa aspek seperti triase awal, atau penentuan tingkat urgensi kondisi pasien berdasarkan gejala yang dilaporkan.
memberikan informasi kesehatan umum berdasarkan pertanyaan, dan membantu dalam penjadwalan konsultasi dengan dokter yang sesuai. Beberapa fitur di masa depan mungkin melibatkan analisis awal gejala untuk memberikan gambaran awal kepada dokter sebelum konsultasi dimulai. Itulah penjelasan tentang 5 penerapan AI di beberapa perusahaan atau bisnis atau organisasi yang berada di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Sopitri pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.